kalau istri lagi ngomel nggak usah dinasehati Pak, percuma. Dinasehati makin menjadi-jadi. Belum pernah terjadi istri ngomel, istri cerewet, terus dinasehati suaminya sendiri langsung sembuh, reda, berhenti ngomelnya, berhenti cerewetnya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Yang ada makin menjadi-jadi. Ketika istri makin menjadi-jadi, dosanya makin besar Pak. Dan ingat Bapak, dosa-dosa istri itu adalah tanggungan suami. Senengen entuk dalil. Kayak mulai sesuk kapan ngomel, sama niku wong lanang ngene. Suaminya ngomong, istri nggak boleh bicara lebih keras, nadanya lebih tinggi daripada suami, apalagi kamu nyakitin hatiku, Allah nggak bakal ridho, kamu dosa besar. Nggak apa-apa, dosaku tanggunganmu, wek. Lah terus solusinya gimana? Bapak kalau punya istri cerewet lagi ngomel, Bapak diem aja. Bapak sabar, ikhlas, nerima, Bapak dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, nggak usah nunggu jadi Nabi, gak mungkin Bapak jadi Nabi. Cukup dengan punya istri cerewet, Bapak dapat pahalanya Nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet, tiap hari dapat pahala Nabi. Makanya lek wong wedok enak oh cerewet lho, aku cerewet ngene iki ngekei ganjaran Nabi yang sampean ben entuk ganjarane Nabi Bapak. 2, suami diomelin istri, sabar, ikhlas, nerima, pahalanya seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Bapak ndak usah jauh-jauh pergi ke Madinah, cukup di rumah. Ketika istri ngomel Bapak duduk plek, nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Udah Bapak nggak usah ngomong, diem aja, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterai habis, berhenti grek, Bapak jawab dikit aja, shadaqallahul azim. Beres. Bapak istri yang lagi ngomel cerewet itu kalau Bapak imbangi, demi Allah 7 turunan Bapak nggak bakal menang. Wong wedok kamu seokeh Pak, dia nggak akan kehabisan kata-kata. Dilanjut apa enggak ini? Makanya Nabi Isa itu ndak kuat kalau ada istri yang berani sama suaminya, langsung didongake mati. Ya Allah, bapak-bapak, andaikan Bapak masih nemuin Nabi Isa Pak, seneng Pak. Wong wedok-wedok ndermo sandi kene iki wis gampang gari nyetorne nang Nabi Isa. Niki lho Nabi Isa tiange tes mati. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang lagi keberatan, semoga segera diringankan. Yang lagi ruwet, macet, seret, semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, gegeran, tukaran, padu, berantem, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang lagi menanti datangnya menantu dan jodoh, semoga segera dipertemukan. Yang lagi menanti datangnya kematian, semoga ketika ajalnya tiba nanti dikaruniai husnul khotimah. Antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kita sekarang berada di tahun 2024. Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi. Itu kalau hitung jaraknya sudah 1453 tahun. Jauh jarak antara kita dengan Rasulullah, sedangkan kita disuruh mencontoh dan meneladani Rasulullah. Gimana caranya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat.
Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi kalau Rasulullah air yang sangat bersih, bening, jernih, kita ini air-air keruh. Kalau orang Jawa Timur bilang butek, lewong Tegal nopo le ngarani? Sami, butek, letek. Memang kita sekarang hidup di zaman keruh, kita hidup di zaman butek, letek. Air itu kalau keruh, banyu kuwi yen butek isine ora jelas. Karena airnya keruh, mergo banyune butek, isine ora ketara. Ini kecil apa gede, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini empuk apa atos, ndak jelas karena airnya keruh. Betul? Kita sekarang hidup di zaman keruh, ndak jelas ini baik apa buruk, ini benar apa salah, ini halal apa haram, ndak begitu jelas. Bahkan ini Islam apa bukan Islam, kadang-kadang ndak jelas. Buktinya yang tidak Islam nyolong, yang Islam juga ada nggak orang Islam yang nyolong? Ceng banter. Yang Islam yang tidak Islam korupsi, yang Islam kadang-kadang juga, yang tidak Islam tukaran, yang Islam juga yang tidak Islam pacaran, yang Islam juga. Jadi nggak jelas antara baik dengan buruk, apik karo elek. Akhir-akhir ini nggak begitu jelas. Mohon maaf, kayak jamaah yang hadir di sini ini kan nggak jelas mana yang niat ngaji sungguhan, betul-betul niat pengen ngaji, atau yang hanya sekedar pengen deket sama Abah Hamzah. Makanya gayanya nggak sama. Kalau memang benar-benar niat ngaji, mulai awal sudah konsentrasi, menyimak, mendengarkan, memahami, niat akan mengamalkan. Tapi kalau memang niatnya hanya pengen deket sama aku, pengen ketemu langsung sama aku, itu dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Sehingga nggak heran begitu aku datang, meskipun udah dikawal rapet sama banser, masih dicetoti. Oh kudung kuning kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang zaman sekarang maaf nggak jelas mana yang istri sholihah, mana yang bukan istri sholihah, nggak jelas. Apalagi kalau udah ngumpul sama-sama jilbaban, sama-sama nutup aurat, sama-sama di pengajian, nggak semuanya loh ini sholihah. Ada yang gayanya rajin ke pengajian, tapi kalau sama suami nyelatunan, ngomelan. Wonten apa mboten? Wonge teka. Nah, aku ngerti kudunge coklat. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu kan kelihatannya busana nutup aurat, jilbaban, rajin ke pengajian, tapi kalau sama suaminya ngomelan. Nah, tadi kipasan, sekarang kipasnya diseleh nih. Ndak jelas. Halo. Allah ya Karim. Karenanya wajib hukumnya bagi kita yang butek-butek ini
kita yang keruh-keruh ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air yang bersih, yang jernih, yang bening. Kalau nggak bisa, paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih bening, masih jernih, agar kita mendapat gerojokan air bersih, jernih dan bening tadi, sehingga lama kelamaan keruhnya kita jadi hilang, buteknya kita berubah jadi bersih, jernih dan bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, adik-adik dan seluruh jamaah, siapa yang dimaksud sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, bening, yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai, yang ulama beneran, kiai beneran. Karena zaman akhir itu banyak ulama nggak begitu beneran, banyak, maaf, ustadz kiai nggak begitu beneran, termasuk yang hari ini berdiri pegang mic. Siapa ngomong betul? Nah, matur suwun. Saya ini ukurannya sama kayak rika-rika sampean-sampean semuanya, sama-sama nggak bisa ngaji. Saya hanya mengajak jamaah saudara-saudara yang senasib dengan saya, sama bodohnya dengan saya, untuk mengikuti para ulama yang sanad keilmuannya jelas nyambung ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ukuran ulama itu bukan hanya pinter para jamaah. Andaikan ukuran ulama itu hanya pinter saja, yang paling layak mendapat gelar ulama adalah Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi pinter banget, ditekoki apa wae iso jawab. Maka kitabnya nggak perlu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kitabnya cukup Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Ukuran ulama juga nggak harus yang berjubah, bersorban, berubel-ubel ndase. Lah kalau standar ulama yang penting jubahan terus sirahe diubel-ubel, sorban, lah berarti untuk jadi ulama murah, 500.000 jadi ulama. Tuku jubah, tuku sorban, sirahe diubel-ubel sambil pegang tasbih sing gede-gede kae, terus diputer wer 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 wer, ya lambene ndremimil, sulastri 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 wer wer wer, sumiyati 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 wer, sulikah 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 wer 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 wer, samsiah samsiah, supiah supiah supiah. Bukan hanya seperti itu, karena gini ya para jamaah, sekarang mulai banyak propaganda anti ulama. Umat berusaha dijauhkan dari kiai, umat berusaha dijauhkan dari ulama. Sesama ulama diadu, dibentur-benturkan, di medsos itu rame, agar terkesan di masyarakat bahwa antara ulama, antara kiai gegeran. Akhirnya umat tidak lagi simpati. Lah wong ulamae ya do tukaran, terus kita orang awam disuruh kayak apa? Nanti kalau umat sudah jauh dari ulama, masyarakat sudah menjauhi kiai, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Halo, halo, tak niki wonten sing model ngoten niku. Wis ora usah ulama, ora usah kiai, ngopo langsung Kanjeng Nabi wae. Wong ulama kiai padha menungsone, mangan padha segone, ngentut padha basine. Memang mangan padha segone, ngentut padha basine, tapi beda dengan kita yang bodoh-bodoh ini. Lah orang yang bilang
ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung Kanjeng Nabi. Dia ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Gayanya ndak mau ulama, ndak mau kiai, padahal kita kenal Kanjeng Nabi itu juga dari kiai, betul? Kita kenal Allah juga dari ulama, betul? Coba siapa yang mengajarkan kita tentang Islam, iman, ihsan kalau bukan ulama, kalau bukan kiai? Dikira sampean bisa sholat tanpa dibimbing, tanpa diajari para kiai, para ulama, langsung bisa sendiri. Allahu Akbar, terus entul-entul, jende-jende, dulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, kewek-kewek. Siapa itu yang ngajari nawaitul wudu aliro pengil hadasil asghari? Siapa yang ngajari usolli fardhos subki roke ngateni mustaqbilal qiblati? Kalau bukan para kiai, kalau bukan para ulama. Ada lagi yang nggak mau nerima kitab kuning, katanya udah ketinggalan zaman, nggak relevan, nggak logis. Langsung Quran hadis. Para jamaah, keberadaan kitab-kitab kuning karya para ulama itu justru memudahkan kita untuk memahami Quran hadis, karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci detail isi dari Quran hadis, sampai ke kita udah enak, tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Kalau mau langsung dari Quran dan hadis, sumber pokoknya, rasa-rasanya otak kita nggak mampu, karena kita nggak punya ilmunya yang komplit, betul? Mbah ra semangat kok. Izin, mohon maaf saya sambil duduk nggih, ngapunten. Gini para jamaah, ibarat ibu-ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang-kembang itu kan enak lewat parfum yang sudah diproses, disuling, disaring, diolah jadi minyak wangi. Bahan bakunya ya kembang, kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang melati, kembang api. Iki nyumet lambemu, kembang sedap malam, tapi sudah diolah, disuling, disaring, diproses jadi parfum, sampai ke kita tinggal make, bisa ngatur aroma pula. Pengen aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja, gitu. Pengen sedengan ya, nah, pengen semerbak ya 2 botol pakai mandi. Halo? Halo? Lah kalau pengen merasakan wanginya kembang langsung dari sumbernya, berarti langsung nyedot dari kembangnya, bisa-bisa nggak kuat, nek, belieng, bisa kelenger, kepalanya ndak kuat. Atau misalnya bapak-bapak, emas-emas pengen minum jamu campur madu, itu kan enak yang sudah dikemas praktis, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari sumbernya berarti sama dengan pengen minum madu, langsung nyesep, nyedot dari silitnya tawon, malah habu. Paham? Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa kita harus mencontoh Nabi? Para jamaah, Allah mengutus para nabi itu untuk membimbing, mendidik manusia supaya jadi baik. Kenapa manusia harus baik? Sebab Allah itu punya rencana orang-orang dermasandi semua mau dimasukkan ke surga. Ini baru rencana. Maka syaratnya harus jadi orang baik.
biar pantas dimasukkan ke surga. Orang nakal ini kalau dimasukkan ke surga nggak pantas. Allah tuh nggak suka dengan hal-hal yang nggak pantas, karena nggak pantas itu jelek. Orang sini nggak bisa bahasa Indonesia ya? Lo tak omongi bahasa Indonesia kayaknya kok pateng pelongo gitu. Kalau saya pakai bahasa Jawa Timuran bisa memahami. Ya ini keuntungannya dan keunggulannya orang ngapak dibanding orang Jawa. Rata-rata orang ngapak itu paham bahasa Jawa, tapi orang Jawanya ndak ngerti bahasa ngapak. Nek wong ngapak kan orang ngapak orang kepenak. Tapi orang Jawa ndak ngerti wong bahasa ngapak itu bahasa aneh. Wis mbok sakarepmu. Kalau nggak paham berarti ya salahnya yang ngundang. Wong elek kuwi nek dilebokke swarga ora pantes. Allah ora seneng karo perkara sing ora pantes. Kaya guru punya murid disuruh sekolah yang rajin, disuruh ngapalke, disuruh semangat sekolah supaya pinter. Sebab guru punya rencana mau ngasih ijazah ke muridnya. Ijazah itu hanya pantas dikasihkan ke murid yang pinter. Murid pinter kalau dikasih ijazah kan pantas. Murid oon garis miring GOBLOK itu kalau dikasih ijazah nggak pantas. Wong goblok kok nampa ijazah lolok plonga-plongo. Halo, ndak pantes kuwi elek. Kaya ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten terus dikei sabuk juara tinju, kan ya ora pantes. Mobat mabit nyekeli sabuke. Ana wong wadon gek rupane ayu banget, dirabi wong lanang welik gancol bandingane bainas sama was sumber minyak. Kowe ora pantes. Nanti akeh sing protes, emane kurungan kaya ngono apike dienggo madahi manuk bungkringen. Halo. Nah ini kita harus faham para jamaah, sehingga kita diperintah belajar, dan kewajiban belajar, kewajiban ngaji, menuntut ilmu itu seumur hidup. Bahasane Rasulullah, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari gendongan sampai masuk kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Saking pentingnya menuntut ilmu, saking pentingnya ngaji, saking pentingnya belajar, tolabul ilmi, sampai Nabi pernah menyatakan, andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, maka rukun Islam yang keenam adalah tolabul ilmi. Mbok ora digatekke aku. Umpamane rukun Islam kuwi kok ditambahi, Bapak Ibu, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Umpamanya rukun Islam kok ditambah satu lagi jadi 6, itu yang keenam adalah tolabul ilmi. Saking pentingnya menuntut ilmu. Halo, orang berilmu sering disebut pin, ya ora nyaut wong ambek mangan. Saya petentengan kok situ enak-enakan makan. Lho tengah lho. Semoga-moga keselek. Lah wong saya petentengan kok situ. Ayu celutak. Halo, dilanjut gak? Orang yang berilmu disebut pin. Moh kurang banter.
Lah ibu-ibu sebelah sini nggak ngelihat aku, malah ngelihat itu yang dituntun mau pipis itu mau pipis. Bu, perhatiin aku dong sayang, katanya kangen sama aku. Kok aku dicuekin sih? Tahu nggak, aku jauh-jauh ke sini tuh demi kamu. Perhatiin dong, orang yang berilmu disebut pinter. Coba, orang pinter sama orang bodoh sama apa beda? Beda. Quran dengan tegas menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, tidak sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama antara orang yang pinter dengan orang yang oon. Kira-kira jamaah yang hadir ini lebih banyak yang pinter apa lebih banyak yang oon? Pinter kok wayah ngaji mangan. Oon.